Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang Muslim tidak menyakiti. Di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan banyak hal mengenai larangan untuk menyakiti hati orang lain. Berikut adalah dalil-dalil Al-Quran agar tidak menyakiti hati orang lain. Yang pertama, mencaci maki akan dibalas di neraka. Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti hati orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dari dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa mencaci maki akan dibalas di neraka. Mencaci maki akan membuat sakit hati orang lain, dan balasan yang ada adalah neraka jahanam. Perilaku menyakiti hati orang lain yang disebutkan di dalam hadis di atas adalah seperti mencaci maki, menuduh, dan memakan harta orang lain dan menyakitinya. Untuk itu, perilaku tersebut jangan sampai kita lakukan dan jangan sampai menjadi kebiasaan, karena Allah akan membalasnya dengan neraka jahanam. Yang kedua, menyakiti muslim dengan perbuatan. Menyakiti muslim sama dengan perbuatan dosa, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Di dalam Islam, menyakiti hati sesama muslim adalah perbuatan dosa. Untuk itu, jangan sampai kita menumpuk dosa-dosa kecil ataupun besar dengan menyakiti hati orang lain, khususnya saudara kita sesama muslim. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah benci karena kita menyakiti saudara kita sendiri. Yang ketiga, larangan mencari kesalahan orang dan menggunjing. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita dilarang untuk mencari kesalahan orang lain dan jangan sampai menggunjing. Perbuatan tersebut tentu akan menyakiti hati orang lain dan tentunya berefek kepada perilaku fitnah. Perilaku fitnah tentunya bermula dari mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjingkannya. Sedangkan fitnah sendiri di dalam Al-Quran adalah seperti memakan bangkai saudara sendiri. Yang keempat, setiap muslim adalah bersaudara. Setiap muslim itu saudara bagi yang lain. Dia tidak akan menzoliminya, menghinakannya, dan tidak pula meremehkannya. Keburukan seseorang itu diukur dari sejauh mana dia meremehkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Setiap muslim adalah bersaudara. Untuk itu, jangan sampai seorang muslim menzalimi saudaranya karena sama dengan merendahkan dirinya sendiri. Seorang muslim yang menghinakan dan merendahkan saudaranya, maka akan menghilangkan pahalanya. Yang kelima adalah menolong saudara adalah sama wajibnya dan bernilai ibadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang rajin sholat malam dan siam sunnah, tetapi tetangganya tersiksa karena lisannya." Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia tidak akan memiliki kebaikan sama sekali, dia akan masuk neraka." Rasulullah menyampaikan bahwa menolong saudara atau lingkungan sekitar adalah kewajiban, dan jangan sampai kita menyiksa saudara karena lisan yang telah dikeluarkan kita. Untuk itu, berikan bantuan kita dan berikan yang terbaik agar kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari urusan mereka. Selain itu, ada banyak juga hikmah silaturahmi jika kita laksanakan pada saudara muslim. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.